Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Komatsu Indonesia. Oke, teman-teman, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Wawan Kurniawan ya. Kayaknya ini dulu sering-sering tanya juga Mas Wawan Kurniawan ini ya. Dia menanyakan tentang Bang, kalau ngecek oli transmisi itu kondisi mesin menyala atau mati ya, kalau nggak salah begitu. Nah, jadi buat Mas Wawan Kurniawan ini ya Mas ya, itu masuk pertanyaan ini masuk di kategorikan P2H ya. Itu termasuk dalam P2H ya Mas Kurniawan ya. Jadi kalau misalnya Mas ya mau ngecek alat seperti ini, baik alat berat lah semua, ada Exa, ada wheel loader, misalnya ada bulldozer, semua itu kan ada oli transmisinya semua ya, ada olinya lah. Nah, itu saat terbaiknya adalah dalam kondisi mesin dingin ya. Dalam mesin dingin begini, ini kan habis dari parkir. Kalau misalnya kita habis kerja ya minimal 1 jam, 1 jam mesin agak dingin itu udah bisa itu untuk dicek. Kenapa begitu? Karena kalau nggak begitu, oli itu kan dia kalau di dalam mesin ya, misalnya oli mesin ya, misalnya oli mesin ini, misalnya oli mesin ini kan standar ya. Nah, oli mesinnya kan di sini ya Mas ya, misalnya ini begini. Nah, ini kondisi standarnya misalnya seperti ini ya, kita cek udah oke ya, standar. Nah, standar ukurannya ini kan ada garisnya Mas ya, ada garisnya nih tuh, ada levelnya ya. Nah, ada levelnya. Kalau misalnya kita mau cek itu harus dalam kondisi mesin itu dingin. Kenapa kok harus dingin? Karena kalau dia mesin menyala ya, ini kan di dalam ini kan ada ruang pembakaran ya. Jadi dia di dalam ini ada pergerakan. Jadi oli itu kan berputar naik turun, ngisi di klep-klepnya sini ya, di pelatuk-pelatuknya ini. Jadi oli itu masih naik semua. Kalau misalnya sampai mau ngecek, tunggu dia 1 jam atau 1,5 jam nunggu olinya itu turun dulu ya. Olinya udah turun baru dicek ya. Nah, seperti itu Mas. Terus misalnya kita cek lagi oli transmisinya ya. Kita cek oli transmisinya. Nah, oli transmisi juga kan di dalam situ kan dia ada pergerakan. Ada pergerakan mesinnya ya. Nah, oli transmisi kan di sini. Ya, ini oli transmisinya. Kalau oli transmisi di mana tempat dia itu di bawah. Kalau kita cek dalam kondisi menyala, itu kan di dalam tuh ada perputaran juga. Nah, maka oli itu sama kayak yang oli mesin tadi, dia naik. Nah, dia naik dia. Nah, dia naik ke atas, dia melumasi, kan gunanya oli itu kan melumasi supaya tidak ada gesekan. Kalau gesekan sama-sama kering itu pasti nanti luka. Nah, itu fungsinya oli untuk melumasi itu tadi. Kalau sampean mau tanya tentang kekentalan olinya, sampean bisa lihat di yang YouTube saya yang pernah saya jelaskan oli SAE-nya berapa, 40 ya. Ada, ini udah saya jelasin semua itu. Nah, untuk oli hidrolik ya, kalau alat berat itu pasti tidak jauh dari oli hidrolik, oli mesin dan oli transmisi ya. Nah, untuk oli hidrolik itu dia ada di sini ya. Ada di sini. Ini idealnya memang segini. Ideal ukurannya dia segini ya. Jadi nggak boleh sampai hilang atau lebih gitu, nggak boleh. Dan posisi parkirnya dia harus pas begini Mas. Nah, apa ini kalau bisa ini masuk ini kalau bisa root ini masuk. Karena kalau dia begini, ini kan di sini masih ada selah, itu masih ada selah. Aturan yang buat tempat ini itu ada selah. Nah, jadi ruang yang kosong itu diisi sama oli hidrolik ini ya. Ini kan ada oli hidroliknya ini. Nah, ini juga kalau ini mesinnya ini nyala boleh, nyala atau mati bisa ini kalau oli hidrolik ya, karena dia patokannya pada rootnya ini. Kurang lebihnya olinya tergantung pada root ini ya, root
ininya dia. Nah, sama juga Exa. Exa juga posisinya dia begini juga. Ya, begini juga dia. Nih dia, ini parkir idealnya begitu dia ya. Parkir idealnya. Parkir idealnya dia begini juga sama. Nah, ini yang bener ini. Jadi rootnya ini dia sama ini. Rootnya ini dia terisi. Jadi oli ini otomatis naik ke tangki semua ya. Ini. Dia masuk ke tangki semua nih olinya ini. Karena ndak ada selah untuk mengisi oli yang di sini karena ini rootnya masuk ya. Nah, ini kalau pengisian oli hidroliknya ini begini sama ini. Nah, untuk Exa juga sama, pengisiannya sama, oli hidroliknya dia oli transmisinya sama juga ya, kayak gini ya. Kalau oli di Exa itu dia di atas. Nah, ini oli hidroliknya dia di sini nih. Ya. Kalau di Exa, oli mesinnya ada di sini, oli mesinnya ada di dalam sini, ya sama ya, sama. Ini kalau ngecek ini sama oli mesinnya sama, dia dalam keadaan mati karena olinya biar nggak naik ke atas. Kalau naik ke atas otomatis jadi kurang ya. Kalau misalnya sampai mau lihat, udah ada itu videonya semua, udah pernah saya bagikan, baik Exa ataupun Weloader ya, itu udah ada semua itu. Bulldozer kayaknya entah ada entah belum, itu saya buat itu ya, buat Mas Wawan Kurniawan ya kalau nggak salah tadi yang tanya-tanya ya. Jadi seperti itu Mas. Sekali lagi kondisi yang baik, kondisi yang pas untuk pengecekan oli itu dalam kondisi mesin mati ya. Semoga bisa dipahami buat teman-teman semua, nggak cuma Mas Kurniawan. Dan di sini saya bukan menggurui ya, tapi berbagi pengalaman. Siapa tahu ada yang lebih senior lagi dari saya ya. Ada yang lebih senior, ada yang ini, karena saya juga masih belajar ya teman-teman semua ya. Nah, semoga video ini membantu ya, bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ini oli transmisinya tadi di sini. Kalau dia berputar kita cek pasti kurang. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Oke, sekian dulu dari saya ya teman-teman, Mas Wawan Kurniawan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu. Terima kasih, salam dari saya, salam dari Komatsu Indonesia, mantap.